melemparkannya. Para pengakuan kita oleh darah Tuhan, oleh kesaksian kita dibersihkan kuasanya oleh darah Tuhan. Amin. Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, dengan menaikkan puji sembah hadirat-Mu yang kuasa, saat ini kami rindukan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubahkan hidup kami, akan menyempurnakan iman percaya kami, agar supaya kami memiliki iman baru kekisah, iman yang mulia dan budi yang sempurna, untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh melakukan perkara-perkara yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu Bapa di surga, berikan firman ini diserahkan dalam kuasa dan Roh Kudus-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai Allah di tangan Tuhan. Lewat kebenaran firman, kami dihiburkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Baik kami yang mendengar akan hamba kebenaran firman-Mu. Akan sejauh mana dan kapanpun, dimanapun, tayangan ini akan disaksikan. Bahwa kuasa-Mu akan menyertai, sehingga yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang bakal mengalami pergumulan apapun, mujizat-mujizat terjadi, yang tertutup jalan, Tuhan kan buka jalan, kuasa Tuhan bekerja tanpa terbatas dengan ruang dan waktu. Demikianlah ibadah yang diserahkan tangan-Mu, pemberitaan firman yang diserahkan dalam tangan-Mu, di dalam kuasa dan pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Masihi. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita buka pada 1 Yohanes, Injil Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Ya, coba buka. Ayat 16 dan 26. Ya, 16. Tuhan ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ya. akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Ya. supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Amin. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Saudara, kita hidup di zaman yang begitu sebetulnya sangat maju, dan kita juga akan masuk kepada suatu zaman yang baru, yang memang di luar jangkauan akal sebenarnya, mungkin tidak pernah kita bayangkan itu akan terjadi. Saudara, meskipun dunia sekarang banyak pergumulan, di atas secara simpel kami boleh katakan dunia ini sebetulnya telah dilingkupi dengan kekuatan dan kuasa daripada kekuatan anti kebenaran, anti Injil, dan anti Tuhan. Ya, kekuatan itu begitu dahsyat. Tetapi puji Tuhan bahwa berkat doa-doa orang percaya, anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan yang merindukan keselamatan untuk banyak jiwa-jiwa, Tuhan telah mendengar, sehingga Tuhan membangkitkan patriot-patriot. Patriot yaitu orang-orang yang berani berdiri di atas kebenaran untuk melawan segala kefasikan dan segala ketidakbenaran. Ya, bahkan berani untuk melawan kuasa kegelapan si jahat. Ya, kita tahu bahwa dunia ini memang terjadi dua pergumulan kekuatan, yaitu kekuatan Tuhan dan kekuatan si jahat. Ya, kalau Tuhan kapan saja dia tidak akan kalah. Ya, Tuhan tetap akan menang. Meskipun seringkali menurut manusia dia kadang-kadang Tuhan meluaskan, kadang-kadang manusia, alakan umat Tuhan mengalami berbagai-bagai, bahkan boleh kata penderitaan. Ya.
sejak zaman dahulu bangsa pilihan Tuhan Israel itu mengalami beberapa kali kekalahan, bahkan mereka dibuang dan tercerai-berai. Semua itu karena kesalahan bangsa ini, bukan karena kesalahan Tuhan. Sehingga Tuhan luaskan, ya, kalau pembuangan ke Babel pada dasarnya bahwa bangsa ini membelakangi nama Tuhan, itu dosa yang paling utama. Bahwa mereka mulai meninggikan nama Baal, dan Baal sempat menjadi sangat tren atau sangat favorit. Terbukti waktu zaman Elia saja, Elia harus berhadapan dengan 300 lebih nabi-nabi Baal, ya. Dan zaman sesudahnya, bahwa kesalahan bangsa Israel, mereka membelakangi nama Tuhan, bahkan mereka mengajarkan umat atau bangsa Israel ini untuk membelakangi nama Tuhan. Maka pembuangan ke Babel terjadi juga di abad pertama. Tuhan Yesus pun lahir sebagai juru selamat, dan nama juga dipelenter, saudara, ya. Karena waktu itu rabi-rabi mereka beranggapan nama kudus itu tidak diboleh dipanggil langsung. Jadi sejak 300 tahun sebelum Masehi, nama Yahweh adalah nama yang disebut oleh Adam, oleh Abraham dan semua nabi, itu tidak dipanggil mereka, melainkan mereka panggil sebagai Adonai, yang berarti Tuhanku, atau Hashem, sang nama. Nah, itu praktek pada waktu kelahiran Yesua. Yesua punya nama sebenarnya adalah namanya Yosua. Nah, nama Yosua itu sejak di dalam pada nama diberikan kepada Hosea bin Nun ketika Tuhan menyuruh Musa merubah nama Yosua ini menjadi Yahsua, atau di Indonesia bilang Yosua. Di dalam bahasa asli adalah Yahsua, karena tulisan Ibrani-nya Yod He Waw Shin Ayin, itu dibaca Yahsua atau Yahoshua. Tapi sebenarnya Yahsua artinya apa? Yah itu Yahweh, Sua juru selamat. Karena Yesua itu adalah Yahweh yang menjadi daging, saudara. Kalau ada baca Adam, tulisan Henok, ya, itu temuan abad belakangan ini. Itu kitab kuno yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu mengatakan bahwa Bapa Yahweh mengatakan, aku akan menjadi daging dari keturunanmu Adam pada hari kelima atau milenium kelima, dan aku akan menebus engkau, dan aku akan membawa engkau kembali ke Taman Eden. Jadi yang menjadi Yesua itu adalah Yahweh. Karena itu pengakuan iman kita, hai Israel, dengar hai Israel, Yahweh Elohim kita, dia Esa. Nah, dia cuma satu Tuhan. Nah, kenapa Yesua disebut Tuhan? Karena dia adalah Yahweh yang menjadi Tuhan, ya. Nah, memang kemuliaan Tuhan, saudara tahu, adalah menyembunyikan segala rahasia, ya. Namun kemuliaan manusia atau kemuliaan raja-raja atau manusia adalah mengungkapkan rahasia itu. Jadi Tuhan itu begitu, saudara. Apa yang disampaikan sebagai misteri, kita lah yang akan mengetahuinya lewat berbagai cara. Tapi puji Tuhan, sebagaimana saudara firman telah kita dengar saat ini, sebenarnya hidup ini sulit, ya. Anda kalau tidak cukup pengetahuan, bisa salah langkah, bisa jatuh, bisa celaka, bisa bahaya, bisa bencana. Ya, hidup ini seperti itu. Bahkan Rasul Paulus katakan adalah hidup ini selangkah saja adalah maut, ya. Sudah bisa terjadi. Kemarin tadi kami hadiri duka, ya. Berapa waktu yang lalu masih sehat-sehat baku dapat cerita-cerita. Itu sudah sebulan lalu kira-kira. Ada lagi baru ketemu kemarin lah. Hari ini kok sudah, ya. Banyak situasi seperti itu, ya. Tapi yang hebat yang kita harus pegang hari ini, Tuhan memberi kita satu, boleh kata namanya shortcut, ya, atau suatu sebenarnya jalan pintas yang sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Yaitu ayat tadi katakan bahwa Tuhan akan memberikan kita seorang penolong yang akan menyertai kita, yaitu sang penghibur, dan dia akan mengajarkan kita di dalam segala kebenaran, saudara. Dalam segala kebenaran, tidak salah, saudara baca. Di dalam segala kebenaran.
saudara tahu, Anda terima itu, yaitu roh Tuhan, roh kudus. Jadi Tuhan tahu bagaimana saudara dunia ini begitu jahat, begitu licik, begitu saudara kekuatan dunia ini juga begitu kuat. Tetapi Tuhan telah memberikan sesuatu yang kemudahan, yang sebenarnya kalau kita pegang sungguh-sungguh, kita benar-benar radikal, begitu fanatik dengan Roh Kudus, dan kita betul-betul mendekat kepada Tuhan. Saudara, itu yang terbaik. Saya saksikan terus. Dulu saya banyak belajar ilmu, betul. Apalagi ilmu berkelahi, saya tidak takut dengan orang. Karena saya tahu, saya belajar, ya. Biarpun saya kecil, tapi kalau saya heran waktu itu, kalau saya sudah marah, habis gemetaran itu saya bisa kuat sekali loh. Bisa pukul orang pecah-pecah darah. Itu tidak takut, sangat kuat. Heran kita kekuatan dari mana, ya? Nah, saya belajar macam-macam pengetahuan, saudara. Tapi saya terkesan dengan pengajaran yaitu tentang Roh Kudus ini. Saya bilang kalau saya punya Roh Kudus, saya nggak takut apapun dia raksasa saya hadapi. Karena saya tahu apa? Kalau saya punya Roh Tuhan, seperti Daud, dia bilang, Tuhan, jangan engkau ambil rohmu daripada aku. Berapa kali Daud, saudara, melakukan kesalahan, dan dia sangat takut kalau roh Tuhan itu diambil daripadanya. Karena itulah modalnya, saudara. Kalau kita ada roh Tuhan, kita akan menang. Amin. Dalam segala perkara, bahkan kita tidak tahu banyak hal, tapi Roh Kudus akan mengajar kita. Amin. Saudara, saya ingin saudara fanatik untuk hal ini. Saudara benar-benar berusaha. Jadi dari sejak saat itu, saya mulai, dulu saya rajin semedi, meditasi. Saya berhubungan dengan sesuatu kekuatan. Tapi karena diajar juga ya di buku-buku itu, berdoa dengan keyakinan masing-masing. Jadi saya berdoa pakai nama Yesus, saudara. Hanya kali saya berlatih kalau atau meditasi, saya berdoa dulu. Jadi saya maunya connect sama Tuhan, Tuhan yang sejati. Nah, saudara, jadi saya ingin saya mendapat roh itu, karena saya percaya roh inilah kekuatan maha dahsyat di alam semesta. Kalau saya punya Roh Kudus, saya tidak akan takut hadapi hidup ini. Saya hadapi semua tantangan, masalah, saya akan menang. Ya, secara fisik saya nggak takut. Hadapi banyak orang. Ya, kenapa? Saya merasa ada roh Tuhan. Seperti Daud. Daud menghadapi Goliat. Ya, dianya kecil, saudara. Orang-orang saja takut sama Goliat, gemetaran. Tapi dia dianggap Goliat itu seperti anak kecil saja. Karena apa? Daud itu di dalam roh Tuhan. Ya, saya dengan seorang katakanlah dia rabi, dia pakar tentang kitab suci, dan dia orang terkemuka. Sempat kita beradu debat dan dialog yang cukup panas. Dia bilang, wah kamu nggak bisa menang. Dia bilang kamu saja sedang baca tulisan Ibrani tidak tahu. Nah, kitab suci itu Ibrani. Kalau Anda mau belajar, Anda harus belajar bahasanya. Saya bilang begini, Pak, saya akui itu, saya perlu belajar. Tapi saya katakan, tapi satu hal pasti, kalau saya punya roh Yahweh, Bapak tidak akan menang. Saya katakan demikian. Kenapa yang terjadi? Memang betul, ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, saudara, kita memiliki satu modal yang hebat. Karena itu, saudara, kita mencari persekutuan dengan Roh Kudus. Terus menerus. Saya ingat bagaimana saya berusaha mencari persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai tahun 94 itu saya mulai bertobat, mulai mencari Roh Kudus. Dan Tuhan membawa pada perhimpunan orang-orang beribadah penuh dengan karunia Roh Kudus. Wah, saya senang, saya bilang, waduh, luar biasa. Tapi saudara tahu, 7 tahun saya tidak pernah mengalami mujizat lawatan Roh Kudus. Saya cuma lihat orang mujizat, penglihatan mereka mengalami, ada nubuatan, ada karunia Roh Kudus. Saya sendiri tidak ada. Tapi saya rindu, saya tahu Tuhan akan memberikan itu, Roh Kudus itu bekerja. Saya tahu Roh Kudus sudah ada dalam bentuk hikmat, dalam bentuk mengajarkan kebenaran-kebenaran. Saya tetap tekun, saudara.
Dan apa yang terjadi di tahun 1999 itu, saya benar-benar melihat penglihatan yang memang luar biasa, dan Tuhan bahkan berbicara langsung kepada saya. Jadi saudara tahu, kalau kita mau berjuang sungguh-sungguh tekun, kita mencari betul-betul Roh Kudus, kita mau menyatu dengan Roh Kudus, itu yang terhebat saudara. Dan Roh Kudus akan memimpin kita, menuntun kita dalam segala perkara. Ya, kita akan kuat, kita akan menang, kita akan hadapi segala pergumulan. Bahkan sebenarnya saudara, kita bukan cuma bertahan. Anak-anak Tuhan jangan cuma beriman bertahan, kita harus juga agresif. Kita harus saudara berinisiatif untuk lebih lagi untuk Tuhan saudara. Jadi hari-hari ini sudah tahu ada program antikris, dan Anda sudah dibuatkan, itu sudah mulai terjadi sebenarnya hari-hari ini. Dan saya tahu persis sampai di mana kemajuan itu. Tetapi puji Tuhan, saya sudah katakan, karena doa-doa kita, Tuhan membangkitkan para patriot. Mereka di segala lini, terutama di dunia intelijen. Itu peperangan betul-betul terjadi. Suatu sistem perkelahian sistem, sudah tahu sekarang Bank Dunia goncang-ganjing. Kenapa? Saudara, kekuatan dari patriot juga hendak mengambil alih dan dengan segala cara. Ya. Bahkan sebenarnya kita harusnya pasti dan pasti akan masuk resesi besar. Uang tidak akan ada nilai. Itu rencana si jahat. Gerakan-gerakan anti kebenaran ini, mereka mau membuat, bayangkan saudara, dolar itu menjadi nilainya nol. Saudara bayangkan, dolar nilainya nol. Apalagi rupiah, lebih dari nol saudara. Tidak ada harganya. Tetapi puji Tuhan, saya katakan mengucap syukur, Tuhan mengaruniakan kepada kita para patriot ini. Mereka tidak takut, bahkan di segala forum saudara, di legislasi, di politik, mereka berani menyuarakan kebenaran meskipun taruhannya nyawa saudara. Saudara, kita kali ini jangan, saya sarankan kita jangan seperti sebagaimana Einstein katakan, ya. Einstein penemu nuklir atom. Dia katakan dunia ini hancur bukan oleh orang jahat, orang fasik, tapi oleh orang benar yang melihat kejahatan itu dan mereka hanya membiarkan. Saudara, kalau kita semua acuh tak acuh, kita melihat COVID ini janggal dan janggal, takut bersuara. Saudara, itu aturan gila itu hampir menguasai dunia dan kita sebenarnya hancur saudara. Itu saudara, COVID itu membahayakan justru. Di Kanada sekarang lagi heboh. Kenapa? Yang terkena COVID itu justru orang sudah di booster saudara. Dan orang terkena sakit saudara. Itu sekarang lagi cuma pemberitaan dunia. Memang saya katakan pemberitaan dunia, media-media besar termasuk Fox News itu dikuasai, pemiliknya adalah orang-orang yang berafiliasi dengan orang-orang kaya elit global ini. Dan mereka yang mengatur informasi saudara. Jadi berita-berita yang bertentangan dengan agenda mereka menekan. Ya? Tapi kalau kita semua juga diam, acuh tak acuh, kita urus saja pribadi kita, keluarga kita, dunia ini hancur saudara. Nah, itu anak-anak Tuhan jangan takut menyuarakan kebenaran meskipun resikonya maut. Kalau semua mau keluar takut, dunia ini antikris dengan gampang dan mudahnya antikris menguasai. Ya. Antikris siapa? Anti kebenaran, anti Injil, anti Tuhan, anti hukum, anti keteraturan. Inilah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang mencintai kehidupan yang kacau, yang daging saudara. Nah, kasih dalam Tuhan, jadi saudara, hari-hari ini kita bangkit, ada Roh Kudus. Saudara tetap berdoa, kalau boleh saya katakan rahasia pertama yang pernah dulu orang keluarga begitu banggakan. Orang tiap pagi orang berdoa, itu orang belum tahu apa-apa ini. Roh Kudus, tanya Pak, sampai dosa. Roh Kudus pimpin rumah tangga kami, usaha kami, Roh Kudus ambil alih. Tiap hari gitu. Saya buka mata, Roh Kudus. Anda belum tahu, kalau Roh Kudus yang tuntun, yang pimpin, pasti bagus. Ya? Kalau saya kepala rumah tangga yang pimpin, saya bisa salah, saya bisa keliru, saya bisa. Ya, amin. Tapi kalau Roh Kudus yang pimpin, aman semua. Sedang bapak-bapak, di mata kalau Roh Kudus yang pegang, jangan lihat macam-macam. Pasti dia tidak lihat macam-macam.
Nah, iya tuh. Karena bapak-bapak lain kali lihat. Karena yang ada berupa kuda itu, kalau kuda itu ada DP kacamata apa penghalang kiri kanan, jadi dia cuma pandang ke depan. Nah bapak-bapak ini kan ada penghalang kiri kanan ke belakang dia semua lihat. Kali so hilang rata. Hah? Jadi kalau ada Roh Kudus saudara itu the best, amin. Biar kadang-kadang kita ini kan bodoh-bodoh dalam berusaha. Tapi kalau Roh Kudus kasih hikmat, tang, sukses, berhasil, muncul, beruntung dan lain sebagainya. Hah? Begitu saudara. Jadi itu sungguh sangat luar biasa, saya kagumi ini karya Tuhan yang hebat. Bahwa dia dengan caranya dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Menurut saya Roh Kudus itu kalau diuangkan, dinilai saudara, itu seluruh dunia uang dikumpul dari satu, yang sebanding tidak bisa membayar, tidak sebanding. Roh Kudus itu mahal, begitu luar biasa. Saya mencari Roh Kudus itu berjuang saudara. Ya, pokoknya kerinduan itu tiap hari. Pernah saya waktu rindu pekerjaan Roh Kudus ini, saya ingin mengalami lawatan Roh Kudus. Saya dengar ada seorang hamba Tuhan, katanya dia impartasi kuasa Roh Kudus, dia impartasi urapan. Jadi kami di Bitung waktu itu, wah di mana bikin ini? Ya, saya dengar sama jemaat, di mana dibikin? Oh di Mombi. Saudara saya pergi cari, pokoknya saya cari. Saya mau kasih saya ke kepala, dia tumpang tangan saudara. Nah ini saya juga ingatkan hati-hati waspada. Bukan semua hamba Tuhan itu benar-benar dari Tuhan saudara. Pantas kan saya, saudara, saya carinya tidak ketemu. Saya sudah telusuri itu lorong pertama, kedua, ketiga, sampai kira-kira 9 lorong saudara. Sudah mau kampung sebelah, tidak ketemu saudara. Waduh, saya bilang Tuhan, di dalam hati saya bergaul ini, Tuhan, saya ini mau cari Roh Kudus, apa Roh Kudus? Apa Tuhan tidak ketemukan? Saya pulang kecewa. Saya kecewa pulang naik mobil kan, apa mobil bus ya, antara kota ini dari Manado lebih. Di jalan saya kecewa. Besoknya saya tanya sama jemaat yang hadir, bagaimana? Luar biasa. Dia bilang, waduh, untung kamu udah hadir. Waduh, kita semua kacau. Dia bilang, tidak sejahtera. Waktu ditumpang tangan, muntah-muntah. Ada yang kerasukan. Waduh. Saya bilang, waduh. Untuk kalau begitu ya, pantasan Roh Kudus tidak kasih ketemu. Ya ternyata dia dari roh lain ternyata. Memang hati-hati saudara, puji setiap roh. Ya. Tapi puji Tuhan lah. Ya. Saya ingat dengan dulu memang saudara, kalau kita ada kerinduan, lambat atau cepat Tuhan akan kasih ketemu. Dulu memang saya suka seperti itu. Karena pikiran saya, kalau saya ada Roh Kudus, saya seperti Daud. Itu tidak takut apapun. Karena Roh Kudus itu kuasa, Roh Kudus itu kekuatan, Roh Kudus itu hikmat. Ya. Waktu itu saya juga ketemu. Nah, berapa kali ketemu dengan yang asli. Jadi KKR, saya dengan KKR. Dia berbicara siapa? Kanak-kanak. Biar kanak-kanak saya. Pokoknya dari jauh. Wih, ini kanak-kanak ini. Luar biasa dia berkhotbah, memang luar biasa. Tuhan pakai luar biasa. Bahkan dia lihat penglihatan. Sementara dia berkhotbah, dia lihat penglihatan dia kesana. Kemudian dia tantang Artalko. Dia bilang, angkat tangan. Siapa yang mau terima Roh Kudus? Saya dari jauh angkat tangan, bergerak. Pokoknya enggak malu lah. Kiri kanan orang pusing enggak lihat. Dia lihat atau apa, biar saya pemalu, saya angkat tangan. Apa yang terjadi saudara? Nah itulah saudara, karena langkah-langkah itu Tuhan membawa kita kepada rencananya saudara. Jadi di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi hari ini saya katakan, Anda punya modal hebat, yaitu Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus selalu Anda daulat. Karena Roh Kudus itu sangat gentleman saudara. Kalau Anda tidak persilakan dia, misalnya dia sudah di depan pintu, Anda tidak suruh masuk sama dia tidak akan masuk. Roh Kudus itu mesti seperti kami selalu berdoa, Roh Kudus pimpin rumah tangga kami, Engkau berdaulat, ambil alih pikiran kami, perasaan kami, seisi rumah, anak-anak, semua usaha, Roh Kudus Engkau pimpin.
Maka cuma hal sederhana itu. Dulu kami mengalami banyak hal-hal luar biasa saudara. Ya. Bahkan pemakaian Tuhan yang dahsyat. Orang kanker sembuh. Stadium 4 bukan lama-lama langsung ya saudara. Nah, kasih dalam Tuhan. Jadi hari ini inilah kebenaran itu saudara. Mungkin itu sudah ada pada kita. Rata-rata orang percaya sudah ada. Tetapi kadang-kadang Roh Kudus itu cuma jadi cadangan, ya kan? Tidak dipersilakan menjadi panglima. Saya katakan jadikan dia panglima, bahkan raja. Ya, dia adalah pimpinan kita. Sebagaimana orang gereja bernama dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itulah kita saudara. Itu sangat berharga ya. Kalau Anda tiap hari mempersilahkan dia, lama-lama dia bergaul. Roh Kudus ada, tapi banyak kali orang percaya tidak persilakan dia. Nanti waktu susah, nangis-nangis, baru minta Roh Kudus. Nah, itu namanya bodoh. Kalau mau yang terbaik, persilakan Roh Kudus memimpin, menuntun, bahkan memakai kita saudara. Kita pasti akan melangkah tepat dan benar dan tidak akan kecewa. Kalaupun kita sepertinya 1-2 kali gagal, jatuh atau apa hal-hal yang belum berhasil, itu hanya pembelajaran. Ya, itu sebagai suatu sebetulnya semacam cambuk kecil untuk kita bangkit lagi lebih hebat. Jadi kebenaran Tuhan itu begitu singkat hari ini, tapi saya tahu itu sangat dalam, sangat luar biasa, sangat fundamental. Anda punya Roh Kudus, Anda punya semua harapan, ya. Saudara tidak usah takut apapun di dunia ini. Masa depan adalah milik Anda. Dan saya katakan kita akan mungkin segera akan memasuki. Kalau Anda beriman sungguh-sungguh agresif mau menuai dunia ini dengan doa dan dengan segala cara, saudara, Tuhan bisa lalukan masa kesusahan itu. Betul. Tuhan berdaulat, Tuhan bisa. Kalau demi jiwa-jiwa Tuhan mau. Ya. Saya sudah baca ada perkembangan. Ada suatu kotak kristal, orang tidak akan mati. Bahkan orang, bila saudara celaka, dimasukkan di situ, dia langsung sembuh. Biar putus kepala langsung hidup lagi. Saudara, alat-alat sekarang ada teknologi yang akan mengubah dunia ini. Dan alat-alat yang bisa terbang, bukan cuma seperti biasa. Pokoknya dunia ini akan terjadi sebagaimana gambaran 1000 tahun damai. Di situ tidak ada kematian, di situ tidak ada yang jahat. Semua yang jahat itu suatu suasana atmosfer yang berbeda, suatu tata kehidupan yang penuh kemakmuran, saudara. Itu sudah ada disiapkan, saudara. Itulah anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai itu. Ya. Dan saudara kita tahu itu mulai akan terjadi lambat atau cepat. Ya. Jadi dikasih dalam Tuhan, kembali saudara, firman, milikilah Roh Kudus, jadikan dia sebagai pemimpin, tempatkan dia di tempat yang layak untuk dia. Ya. Dan kita akan menikmati hidup ini, saudara, bukan cuma hal-hal yang kelihatan enak dan bagus yang akan kita nikmati. Sebenarnya semua hal kita bisa nikmati, saudara. Bahkan pernah kejadian sangat ekstrim. Istri saya sakit dan dia sangat nyeri, tidak tertahankan. Ini hamba Tuhan bilang, jangan menolak itu sakit, nikmati itu sakit itu, jangan tolak. Ya. Karena sudah berdoa tidak sembuh. Dia bilang nikmati itu sakit itu, nyeri itu nikmati, betul. Dan dia menyerah, dia nikmati. Oh terima kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Dia nikmati. Sebagaimana pokoknya dia terima, pasrah, rela, dia nikmati. Apa yang terjadi? Justru sebuah terjadi. Ya? Jadi hidup ini seperti itu. Kadang-kadang kita jalani saja. Ya memang musim panas terik, ya jalani saja. Haleluya. Musim hujan, haleluya. Tidak menolak, mengucap syukur. Justru di situ mujizat terjadi. Amin. 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 Jadi hidup ini pilihan. Kalau Anda ingin berbahagia, berbahagialah dalam segala hal. Ada orang biar memiliki berkat miliar, tetap dia gelisah, takut, tetap kecewa, tetap sedih, tetap susah. Ya. Ada orang dia cuma punya cukup. Terima kasih Tuhan. Hari-hari dia bersuka cita. Ya. Dan justru orang begini Tuhan akan buat dia semakin diberkati dan diberkati. Amin, puji Tuhan. Dan kita akan
Terima kasih termaterai firman-Mu dalam hati pikiran jiwa tubuh kami. Alam sadar agar kami Bapa. Dan kami berdoa supaya ada kita utama-tamakan hikmah dan melalui pencerahan surgawi untuk hari-hari ini kami mengalami segala hal dan bergembira dan bersuka cita karena perintah-Mu. Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka, berbahagialah kamu yang lemah, berbahagialah kamu yang haus dan lapar, berbahagialah kamu yang murah hati, berbahagialah kamu yang menciptakan perdamaian, berbahagialah kamu yang dianiaya karena kebenaran, bahkan karena namaku kamu dinista dan cemat. Engkau menghendaki kami tetap bergembira dan bersuka cita, karena itulah perintah-Mu. Bapa, bangkitkan suatu barisan. Oh Tuhan, semoga Tuhan hari-hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan lebih daripada yang biasanya. Hari-hari ini di asaman akhir ini kami boleh menjadi Daud air samaan, orang-orang pilihan Yosua, Kaleb air samaan, yang menghadapi segala pergumulan dengan gagah perwira perkasa dan tetap berbahagia dan tetap menang dan tetap kami hidup untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk penyembahan. Kami setelah menerima roti surga, maka kami rindu bahwa aliran surgawi terjadi, air surgawi, yaitu berupa pekerjaan kuasa Roh Kudus. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka kami atas dasar kebenaran firman-Mu, kami akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Yesua Masiah. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan kita akan berdoa apa yang menjadi pergumulan. Kami luaskan Roh Kudus sambil alih di depan. Kami butuh, kami perlu lawatan Tuhan. Kami perlu jamahan Tuhan. Kami perlu suara kemurahan. Kami perlu setiap karunia Roh Kudus bekerja. Hanya yang kudus dan murni daripada Tuhan, dan bukan dari Bapa Yahweh. Karunia palsu, Roh Kudus palsu, Yahweh palsu, karunia Roh Kudus palsu. Kami ketolongan jurgan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus, hanya karunia Roh Kudus yang murni kami luaskan dalam nama Yesus. Kami perlu lawatan-Mu, kami butuh suara kemurahan-Mu, kami butuh setiap jamahan Tuhan bagi kami. Dengar suara Tuhan berkata, di akhir zaman ini aku akan mempermuliakan pengantinku. Aku hendak membukakan kekuatan dan kuasa dan penerapan dan otoritasku. Bahkan kemuliaanku yang tidak terpuji akan kukenakan kepada gerejaku, kepada pengantinku. Karena itu aku minta iman yang teguh, tidak tergoyahkan. Hari ini lewat hamba-Ku telah kunyatakan kebenaran. Aku memberikan kepadamu, yaitu Roh-Ku, Roh-Ku yang mahal, lebih dari apapun yang ada di dunia. Dan itu telah menjadi bagianmu pada hari ini. Tinggal dan menyatu di dalam Engkau menurut segala tuntunannya. Dialah Roh besar yang terbaik. Dia akan mengajar engkau di jalan segala kebenaran, semua yang bermanfaat, yang membawa kepada kehidupan kekal. Dia akan keberhasilan kemenangan. Dengan Roh-Ku itu, kamu sanggup menghadapi segala pergumulan, bahkan mengalahkan si jahat. Kamu itu sambutlah dia, muliakan dia, beri kedaulatan dan tempat yang terbaik. Maka engkau akan alami segala kemuliaan. Itulah yang terbaik yang telah aku tinggalkan, karena aku telah berkorban dengan harga yang mahal, supaya Roh-Ku itu akan tinggal di dalam kami. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dan rencanaku yang akan terjadi. Karena itu bersiapkanlah diri,
berbuah sebagaimana aku telah berkata, jadilah kamu terang dan kamu berbuah yang baik, agar namaku dipuji dimuliakan di seluruh dunia. Sebab namaku adalah menara kekuatan dan keselamatan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, apa yang telah Engkau sampaikan telah kami sampaikan kepada setiap kekasih Tuhan yang ada, bahkan kepada semua orang yang melihat tayangan ini, maka mereka juga melewati bencana yang angkat tangan saat ini. Tuhan jamah mereka tidak akan terbatas dengan ruangan waktu. Kuasa-Mu tiap mengubah. Engkau memberkati mereka, Engkau memperoleh Roh Kudus, Engkau menyembuhkan, Engkau menguatkan, Engkau menghiburkan, Engkau pakai mereka sebagai barisan dasar kesamaan untuk pergerakan air, pergerakan penuaian dunia ini. Terima kasih kita semua. Sampai semua yang menjadi susah dihidupkan. Apapun pergumulan kita angkat tangan, Tuhan akan campur tangan berdaulat atas. Gurabatakaya. Ada penglihatan silakan. Itu sifat dari pernyataan Roh Kudus, diminimize, digagalkan, dibatalkan. Tapi yang baik ya kita menteraikan itu terjadi. Baik, kita akan tutup pada ini, kita naikkan pujian. Cuma berkat, sebelum kita terima berkat, kita berdoa, doa Bapa kami, doa yang sempurna untuk kesempurnaan ibadah kita. Kita berdoa, Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu senantiasa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pada kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini apa menjadi keperluan kami, dan ampuni kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Kami kembalikan hormat, puji, kemuliaan semua hanya bagi Bapa Yahweh. Terimalah dengan iman. Bapa Yahweh, kami terima dengan iman, tercurahlah kepada kami berkat-berkat dan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat Israel, berkat rumah Obed-Edom, mulai hari ini dan selalu terus, keberhasilan, kemenangan, akan persekutuan dengan Bapa Yahweh di dalam Roh Kudus selalu menjadi bagian kita mulai saat ini sampai Maranatha menuju surga kekal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shabbat Shalom.